Baik, kita mulai. Selamat sore, Mas Ruyat. Jadi pada sore hari ini kita sudah pada pertemuan materi kelima ya terkait dengan pengenalan batuan beku, gitu ya. Nah, kalau secara definisi batuan beku itu hasil batuan yang hasil dari pembekuan magma. Ini definisi mudahnya. Nah, kalau kita lihat siklus batuan gitu ya, siklus terbentuknya batuan itu mulai dari magma, gitu ya. Dari magma, ketika magma membeku, itu akan menjadi batuan beku di sini. Ini pendinginan, pembekuan dan mengeras gitu ya. Nah, kalau batuan beku ini nanti kalau sudah terbentuk batuan beku, terkena temperatur dan tekanan yang tinggi gitu, dia bisa berubah menjadi batuan metamorf. Kemudian batuan beku ketika dia tersingkap mengalami pelapukan, kemudian setelah pelapukan dia sedimentasi. Nah, setelah sedimentasi dia akan terbentuk menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ketika terkena panas yang sangat tinggi sehingga melebihi titik lebur dari batuan sedimen, dia akan kembali menjadi magma. Demikian juga untuk batuan metamorf gitu ya. Ketika mengalami suhu yang sangat tinggi itu mengalami suhu yang sangat tinggi, dia atau titik di atas titik leburnya, dia juga akan melebur kembali menjadi magma. Nah, batuan sedimen itu juga kalau terkena dengan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, batuan sedimen juga bisa menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf dan batuan sedimen ketika tersingkap, dia mengalami pelapukan atau batuan sedimen, batuan metamorf ini tersingkap mengalami pelapukan, erosi dan transportasi, dia bisa berubah menjadi batuan sedimen. Nah, ini siklus apa namanya? Batuan yang ada di bumi. Tetapi kita fokusnya itu adalah di sini dari magma sampai batuan beku karena kita belajar tentang batuan beku. Nah, batuan beku gitu ya. Ini kalau kita lihat definisinya, batuan yang terbentuk langsung dari pembekuan magma. Artinya dari magma dia langsung membeku. Nah, membekunya di mana? Nah, membekunya bisa di bawah permukaan bumi maupun di atas permukaan bumi. Kalau yang di bawah permukaan bumi itu kita sebut sebagai batuan intrusif, sedangkan di atas permukaan bumi itu kita sebut sebagai ekstrusif. Itu berdasarkan tempat pembekuannya, gitu ya. Kemudian magma tadi karena batuan beku itu berasal dari magma. Magma itu apa sih sebenarnya definisinya? Nah, definisinya adalah magma cairan silikat pijar, gitu ya. Ini merupakan cairan silikat, merupakan senyawa silikat. Jadi di magma itu ada kandungan SiO-nya. Nah, SiO itulah yang kita sebut sebagai silikat. Nah, pijar karena dia mempunyai suhu yang sangat tinggi, di atas 1600 derajat atau di atas 1700 derajat Celcius. Ya, dan berada pada kondisi tekanan dan suhu tinggi di dalam tubuh, gitu ya. Nah, ketika tekanan dan suhunya ini menurun, magma tadi tekanan dan suhunya menurun, itulah akan membentuk yang namanya batuan beku. Artinya tekanan dan si menurun sama si magma tadi dia membeku. Nah, membekunya akan membentuk yang kita sebut sebagai batuan beku. Nah, tadi ini saya sebutkan, kalau membeku di atas permukaan bumi kita sebut sebagai batuan yang ekstrusif atau batuan volkanik gitu ya. Nah, vulkanis, mengapa kok disebut vulkanis? Ya contoh paling gampang kalau batuan ekstrusif itu ya keluar dari gunung api. Nah, gunung api kita sebut sebagai volcano, nah produknya kita sebut sebagai batuan vulkanis. Nah, kalau membeku di bawah permukaan bumi, kita sebut sebagai intrusif, atau kita sebut kalau di geologi nyebutnya sebagai batuan beku plutonik. Itu bedanya. Jadi kalau plutonik dia membeku di bawah permukaan bumi, sedangkan yang vulkanis itu ada di permukaan bumi. Kemudian batuan beku dalam,
ya, atau yang di bawah permukaan bumi, karena terjadinya di bawah permukaan bumi itu membekunya secara lambat, ya, secara lambat. Sehingga ketika membekunya secara lambat, mineral-mineralnya atau kristal-kristalnya bentuknya sempurna, gitu ya. Nah, pembekuan tadi kalau menurunnya secara lambat, nah kita bisa kembali lagi ke mineral pembentuk batuan. Jadi pembekuannya menurut deret Bowen. Nah, itulah pentingnya deret Bowen karena kita bisa menginterpretasi batuannya apa, terus kemudian dia membeku kira-kira tempatnya di mana. Gitu. Nah, batuan beku ini ya dalam mempunyai bentuk dan ukuran bermacam-macam, tergantung kondisi mahmanya. Tadi kalau mahmanya membeku di bawah permukaan, itu terus bentuknya sempurna, mineralnya kasar-kasar, ya kasar-kasar. Sedangkan batuan yang membeku di permukaan, yang ekstrusif tadi, karena dia membekunya secara tidak perlahan-lahan, artinya tekanan dan suhunya terganggu, gitu ya, sehingga ukuran mineralnya atau kristalnya dia kecil-kecil atau mungkin bahkan tidak bisa diamati dengan mata telanjang, harus dengan bantuan loop. Dengan bantuan loop kadang kita juga masih susah untuk membedakan. Ya, jadi yang ekstrusif itu mineralnya halus, kecil-kecil, sedangkan yang pembekuan di bawah permukaan karena dia membeku secara perlahan, mineral-mineralnya akan tumbuh sempurna. Ya, jadi kita bisa dan ukurannya kasar-kasar mineralnya. Kemudian batuan beku itu ya yang di bawah permukaan tadi kadang batuan beku itu memotong batuan yang sudah ada, ya, memotong sudah ada. Jadi kita kembali lagi ke pertemuan kedua, konsep dasar stratigrafi, hukum potong memotong, gitu ya. Artinya kalau batuan beku memotong batuan yang sudah ada umurnya lebih muda. Nah, ketika batuan beku memotong batuan atau struktur batuan yang sudah ada dua bentuk. Yang bentuknya tidak sejajar dengan struktur batuan yang sudah ada, itu kita sebut sebagai diskordan, ya, tidak sejajar dengan batuannya. Nah, diskordan ini macamnya, yang intrusinya dia diskordan, itu ada batolit, kemudian ada stok, ada dike, maupun ada leher vulkanik. Nah, sedangkan batuan beku yang memotong sejajar dengan perlapisan, itulah yang kita sebut sebagai konkordan, karena dia sejajar dengan perlapisan. Nah, contohnya ini bentuknya ada sil, ada lakolit, dan ada lokolit. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, ini gambarannya. Jadi misalnya yang garis-garis perlapisannya mendatar, ini adalah struktur batuan yang diterobos, itu. Nah, kita lihat di batolit. Ya, ini batolit. Batolit itu tubuh batuan beku plutonik yang sangat luas. Itu dimensinya bisa eh, ribuan kilometer, ya, eh, dimensinya. Sedangkan stok itu mirip batolit, tapi dimensinya jauh lebih kecil, ya, jauh lebih kecil. Nah, sedangkan yang dike tadi atau kita sebut sebagai korok gitu, dia memotong tegak lurus terhadap perlapisannya ini. Nah, ini dike, ini juga dike. Bisa saja miring begitu. Artinya tidak sejajar dengan perlapisan. Ini yang batolit, stok, dike, ini dike dan ini leher vulkanik. Yang di sini leher-leher vulkanik. Artinya perhatikan di sini leher-leher vulkanik dia memotong tidak sejajar dengan struktur batuan yang sudah ada. Dia memotong. Nah, inilah yang kita sebut sebagai leher vulkanik atau eh, tempat keluarnya magma di gunung api. Ya, ini lehernya. Ini ya. Nah, sedangkan yang memotong sejajar dengan perlapisan itu ada sil ini. Kalau dia bentuknya sejajar dengan perlapisan begini. Ada yang lakolit. Ya, lakolit ini bentuknya seperti begini cembung. Tapi kita lihat ini sejajar dengan perlapisannya. Ini sejajar dengan pelapisan, gitu ya.
Jadi ini masih disebut sebagai yang konkordan, lakolit, sil. Ini masih dalam bentuk konkordan. Nah, definisinya kalau batolit, ini ya batolit, bentuk tidak beraturan, memotong lapisan batuan yang diterobosnya, terus kebanyakan merupakan kumpulan sejumlah tubuh intrusi yang komposisinya agak berbeda nih dimensinya. Jadi dimensinya panjangnya bisa ribuan kilometer, lebarnya bisa ratusan kilometer, tebalnya bisa puluhan meter ya. Jadi ini intrusi. Nah, kalau di Kalimantan itu diduga yang merupakan batolit itu adalah intrusi-intrusi sintang gitu ya. Kalau Mas Ruyat mengenal intrusi sintang itu dimensinya sangat luas. Sebenarnya lokasi itu tipenya atau tempatnya itu di Kota Sintang di Kalimantan Barat yang dekat perbatasan dengan Malaysia. Tetapi intrusinya itu menyebar sampai di Kalimantan Tengah gitu ya. Itu yang dimensinya sangat besar. Itu kita sebut sebagai batolit. Kemudian yang stok, ini yang saya ceritakan tadi, mirip dengan batolit, tapi ukurannya jauh lebih kecil dibanding batolit. Ya, dimensinya bisa 10 kilo gitu ya. Terus kemudian merupakan penyerta dari batolit biasanya. Nah, di atas dari batolit. Ya, stok itu di atas dari batolit, dimensinya relatif lebih kecil dibanding dengan batolit ya, stok ini. Korok itu ya atau gang itu ya memotong tegak lurus dari struktur batuan yang sudah ada. Ini yang leher vulkanik merupakan pipa gunung api di bawah kawah yang mengalirkan magma ke kepundan, ke kawah gitu ya. Kemudian batuan menutupi batuan yang tererosi. Ya, ini. Ini kalau yang volcanic neck atau leher vulkanik atau jenjang vulkanik. Nah, ini contohnya. Ini. Nah, ini kalau magmanya sampai keluar dan membeku di permukaan. Nah, pembekuannya di permukaan ini yang kita sebut sebagai ekstrusif tadi atau kita sebut sebagai kalau ini magma yang sampai ke permukaan dan membeku di permukaan kita sebut ekstrusif atau kita sebut sebagai lava ya, sebagai lava. Tetapi kalau yang di dalam-dalam ini kita sebut sebagai plutoniknya. Ini kalau kita lihat dari pembekuannya gitu ya, di sini pembekuannya lambat gitu ya. Di sini pembekuannya lambat, terus kemudian kristal-kristalnya agak besar. Nah, yang di sini yang dekat-dekat sudah dekat-dekat dengan permukaan meskipun masih di bawah permukaan, pengendapannya atau suhunya itu menengah gitu. Makanya mediumnya kristal-kristalnya ukurannya sedang-sedang. Nah, sedangkan yang di permukaan gitu karena dia pendinginnya sangat cepat, mineralnya sangat halus. Nah, ketika kita melihat mineral-mineral itu kita bisa menduga, oh batuan beku ini dulunya mendingin di atas permukaan, di dekat permukaan atau jauh di bawah permukaan berdasarkan ukuran dari mineral atau kristal-kristalnya tadi. Ya, kristal-kristalnya dari mineral. Nah, kalau yang di sini, mineral yang dalam bentuk kristal itu akan tumbuh sempurna. Misalnya kalau dia pirit gitu ya, dia akan tumbuh kubik-kubik gitu ya. Bentuknya kotak-kotak. Tetapi kalau di sini, kubiknya itu hanya separuh. Jadi separuh sisi itu bentuknya sempurna, yang sebelah tidak. Karena ketika pembakuan di sini dia terganggu juga. Nah, kalau yang di permukaan dan sangat terganggu dengan suhu dan tekanan yang dari luar, dia bentuknya biasanya halus. Ya, dia tidak sampai membentuk kristal. Ya, tidak sampai membentuk kristal. Nah, ini kalau ini dikelompokkan yang di atas permukaan yang ekstrusif, di bawah permukaan yang kita sebut sebagai intrusif atau plutonik tadi. Nah, sekarang kita lihat yang sil. Sil ini sejajar dengan permukaan, sejajar dengan struktur batuannya. Ya, ini masih sejajar, ini masih sejajar, kita sebut sebagai sil. Kemudian yang lakolit dia bentuknya cembung ke arah atas begitu ya, membentuk kubah landai karena dia bentuknya masih sejajar dengan struktur batuan yang di atasnya. Ini lakolit. Sedangkan yang lopolit yang ini, dia bentuknya cembung ya, cembung. Ini kalau ini cembung ke arah atas, ini cekung, dia bentuknya cekung. Ini yang kita sebut sebagai lopolit. Nah, kadang intrusi yang sejajar
gitu, kalau mengisi di antiklin maupun siklin gitu ya, mengisi di antiklin dan siklin ini di sini kecil-kecil begini, ini yang kita sebut sebagai pakolit. Nah, pakolit. Nah, kita lihat di sini ini yang masih sejajar dengan berlapisan, ini yang sejajar inilah yang kita sebut sebagai seal. Kalau dia memotong begini, ini yang dike, ini seal lagi. Jadi bisa saja intrusinya itu nanti dike terus kemudian seal ya. Nah, mengapa kok bisa dike sampai seal gitu? Nah, di dalam struktur batuan, misalnya struktur batuannya dia ada retakan gitu ya. Nah, di geologi bidang perlapisan itu merupakan bidang lemah yang bisa disusupi atau dialiri oleh baik minyak, air, gas maupun dari magma itu tadi. Ya, jadi dia mengisi bidang perlapisan. Kalau di situ ada retakan atau kekar yang memotong perlapisan, nanti akan lewat seperti itu. Sehingga kadang bisa saja tidak hanya dike yang kita jumpai. Bisa jadi dike dia berubah jadi seal gitu ya. Atau dari seal, dike, seal gitu. Jadi tergantung dari struktur batuannya. Tapi concernnya di sini lopolit ini bentuknya yang cekung gitu ya. Ini lakolit bentuknya yang cembung. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari batuan beku luar atau kita sebut sebagai ekstrusif gitu ya. Tadi magma mencapai ke permukaan bumi, keluar melalui rekahan atau lubang kepundan, dalam hal ini gunung api sebagai erupsi ya. Erupsinya itu karena dia magma, dia erupsinya adalah leleran gitu ya. Keluar secara perlahan magmanya, akhirnya dia membeku. Nah, karena dia membekunya sangat cepat gitu ya, karena terganggu tekanan dan suhu di permukaan, butirannya sangat halus, fine grain. Nah, keluarnya magma di permukaan mulai retakan erupsi linier, ini fissure eruption. Tapi kalau yang keluar melalui lubang kepundan, itu kita sebut sebagai erupsi sentral. Ya. Kalau erupsi sentral itu keluar dari kawahnya. Tapi kalau fissure eruption itu keluar dari samping ya, gunung api. Karena mungkin ada retakan, dia tidak keluar lewat kawah tapi lewat samping. Itu ya kita sebut sebagai fissure eruption. Nah, ketika nanti mendeskripsi batuan gitu ya, ketika menyebut sebagai avanitik gitu, ya sudah mineralnya tidak bisa kita deskripsi karena dia avanitik gitu ya. Sangat halus ya, susah untuk bedakan. Jadi tidak sampai ke mineralnya. Jadi kita lihat dari warna batuannya. Kalau warna batuannya dia abu-abu, ya kemungkinan dia batuannya andesit. Tapi kalau batuannya warnanya hitam gitu, dia batuannya kita sebut sebagai basalt. Kalau sangat hitam kita sebut sebagai ultra basalt, ya. Nah, pengamatan ini juga penting gitu karena nanti bisa untuk menginterpretasi batuan itu membeku di mana. Gitu. Ini lava dapat mengalir melalui lereng sebagai aliran lava gitu, magma. Magma dapat mengalir melalui lereng sebagai aliran lava. Apabila magmanya itu tersembur dari gunung api tersembur gitu ya, meletus, meledak gitu. Nah, bersama-sama dengan gas itu yang kita sebut sebagai batuannya piroklastik. Ya, kalau dia bentuknya ledakan gitu ya. Hasilnya itu kita sebut sebagai batuan piroklastik. Nah, ketika magma mengalir keluar menuruni lereng dan masuk ke tubuh air, bentuknya dia akan bulat-bulat strukturnya. Nah, karena bentuknya bulat-bulat, itu kadang orang nyebutnya sebagai lava bantal atau pilo lava karena bentuknya menyerupai bantal gitu ya. Ini contohnya batuan beku luar mempunyai jenis riolit dan dasitik, andesit dan basaltik dan berbagai batuan piroklastik. Nah, batuan piroklastik itu salah satunya adalah tuf. Itu batuan piroklastik. Nah, ada beberapa ahli geologi gitu, batuan piroklastik itu dikelompokkan ke batuan beku. Karena memang secara kejadian atau secara genesanya hasil dari magma yang dikeluarkan lewat letusan.
Tetapi ada sebagian batuan piroklastik yang dikelompokkan ke batuan sedimen. Karena hasil endapannya dia menyerupai batuan sedimen. Karena dia mempunyai bentuk perlapisan. Tuff itu kalau sudah membeku dia akan bentuk seperti perlapisan, ya. Nah, kalau yang batuan beku yang pembekunya di luar, ini kelompok batuan yang afanitik tadi, ya, berasal dari kata a atau tidak, fanerik, kasar. Jadi dia tidak bisa kita lihat atau kita bedakan mineralnya berdasarkan dengan mata telanjang. Jadi mineral-mineralnya bisa kita amati, bisa kita tentukan jenis-jenis mineralnya apabila batuan yang afanitik tadi itu dilakukan sayatan petrografi, kemudian diamati di bawah mikroskop. Ini contohnya ciri khas batuan beku gitu ya. Adalah kenampakan yang kristalin. Mengapa kok kristalin? Semuanya berasal dari kristal. Ya, bentuknya saling menguji. Nah, kecuali gelas. Contohnya gelas yang ini, yang obsidian. Jadi obsidian itu cairan silikat dari magma yang membeku sangat cepat sehingga tidak mampu membentuk mineral. Sehingga dari cairan silikat dia langsung membeku seluruhnya. Ya, dia bentuknya obsidian. Nah, tuf yang di sini hasil letusan dari magma yang dilontarkan ke permukaan dalam bentuk ukuran yang sangat halus. Debu kemudian mengendap di tempat lain. Kemudian ini riolit, terus kemudian ini andesit. Nah, ini basalt. Perhatikan warna-warnanya. Yang riolit itu warnanya terang. Andesit dia abu-abu, basalt warnanya hitam. Mengapa andesit warnanya abu-abu? Karena andesit ini atau kita sebut sebagai intermediate itu peralihan antara basa dengan asam. Itu campuran. Nanti mineralnya campuran. Ada mineral yang mafic dan ada mineral yang felsic. Nah, kadang di batuan beku itu kita jumpai juga lubang-lubang. Lubang-lubang tempat keluarnya gas atau kita sebut sebagai vesikuler. Nah, vesikuler dibedakan menjadi dua. Kalau yang di batuan beku basa atau basalt itu kita sebut sebagai skoria. Kalau di batuan beku asam kita sebut sebagai pumais. Nah, kadang lubang-lubang ini, lubang-lubang tempat keluarnya gas itu terisi oleh mineral-mineral sekunder. Misalnya terisi kalsit. Nah, ketika lubang-lubang ini terisi oleh mineral sekunder, itu kita sebut strukturnya sebagai amigdaloidal. Ini dari batuan beku. Kemudian komposisinya, secara komposisi kalau batuan beku itu dibedakan menjadi mineral yang asam gitu ya, atau yang felsic. Ya, dia kaya akan silika, alumina, kalium gitu ya. Dia kelompokkan felsic. Sedangkan yang basa itu mineral-mineral yang mafic. Jadi ada unsur Fe, ada unsur Mg-nya. Gitu. Nah, unsur Fe dan Mg inilah yang membentuk batuan yang berwarna gelap. Sedangkan silika, alumina, dan kalium itu mineral-mineral yang terang sehingga membentuk batuan yang relatif warnanya terang. Ini. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, ini yang asam gitu. Nah, ini mineral-mineralnya adalah kuarsa, muskovit, ortoklas, plagioklas. Ini kelompok-kelompok mineral yang warnanya terang. Ya, sehingga tadi granit itu warnanya relatif lebih cerah, relatif lebih terang. Jadi kalau dia banyak ortoklasnya, nanti ya warnanya pink gitu ya, warnanya merah-merah muda gitu. Ini kalau yang mineral-mineral felsic yang membentuk batuan beku asam. Nah, sedangkan mineral-mineral mafic itu membentuk batuan beku basa sampai ultra basa. Nah, batuan beku basa dan ultra basa itu mineral-mineral penyusunnya itu ada olivin, piroksin, hornblende, dan biotit. Ya, meskipun mineral ini warnanya tidak hitam, itu olivin dia warnanya hijau, piroksin warnanya hijau kehitaman gitu. Tetapi karena olivin, piroksin itu kalau kita analisis kimia
itu banyak mengandung unsur Fe dan Mg. Sehingga ini dikelompokkan ke mineral-mineral mafic. Nah, inilah yang membentuk batuan beku yang warnanya hitam. Nah, yang peralihan antara warna yang terang dan hitam, yaitu andesit. Karena mineral-mineralnya ada piroksin, ada hornblende, mungkin ada plagioklasnya. Sehingga dia warnanya relatif peralihan dari gelap ke terang. Nah, di dalam batuan beku, untuk mendeskripsi batuan beku, yang pertama tadi kita mendeskripsi adalah warna. Nah, warna itu sebenarnya ada dua, warna segar dan warna lapuk. Jadi warna segar ya warna batuannya, gitu. Kalau warna lapuk itu dari batuan itu mengalami pelapukan. Nah, warna lapuk itu dalam tanda petik di Indonesia karena tingkat curah hujan tinggi, pelapukannya sangat tinggi, warna lapuk itu bisa kita pakai menduga batuannya jenisnya apa, gitu ya, jenisnya apa. Jadi kita duga gitu. Syukur kalau kita ketemu batuan segarnya, jadi kita bisa tahu warnanya. Oh ternyata kalau lapukannya merah kecoklatan, warna segarnya abu-abu. Oh kemungkinan di sini adalah batuannya andesit. Ya. Nah, kita mulai dari struktur. Ini struktur adalah kenampakan hubungan antar bagian batuan yang berbeda. Meskipun batuan beku terbentuk dari pembukaan magma, namun beberapa batuan beku mereka ada struktur. Jadi, ada beberapa struktur di batuan beku. Bloki lava, jadi bentuknya seperti blok-blok gitu ya. Ini lava. Terus kemudian ada rovi lava, dia bentuknya seperti tali. Jadi ketika dia mengalir, ketika mendingin itu bentuknya menyerupai tali-tali begitu. Makanya disebut sebagai ropi lava. Ropi itu tali, jadi bentuknya mirip tali. Kemudian yang lava bantal, karena ketika membeku dia masuk ke tubuh air, ya masuk ke tubuh air sehingga pendinginannya sangat cepat dan membentuk struktur yang seperti bantal. Makanya disebut sebagai lava bantal atau pilo lava. Kemudian ada struktur aliran. Jadi di lava gitu ya, kita bisa melihat gitu. Bentuknya seperti aliran. Terus kemudian ada struktur rekahan gitu ya. Struktur rekahan dalam hal ini bentuknya heksagonal, dia kita kelompokkan sebagai kolumnar ya, bentuknya kolumnar seperti kolom-kolom gitu ya, tiang kolom gitu ya, makanya sebagai kolumnar join. Terus kemudian ada yang berlubang tadi, strukturnya. Nah, dia berlubang gitu ya, vesikuler. Kalau bentuknya lubangnya bulat, teratur. Nah, biasanya itu ciri khas di batuan beku basah. Nah, mengapa kok batuan beku basah? Karena mahmanya relatif lebih encer sehingga gasnya mudah keluar. Sedangkan yang pumais gitu karena mahmanya relatif lebih kental sehingga gasnya agak susah keluar. Jadi bentuknya tidak teratur, lubangnya kecil-kecil. Nah, yang amigdaloidal ini tadi, yang struktur lubang itu terisi oleh mineral sekunder. Misalnya mineral sekunder itu terisi oleh kalsit. Kan nggak mungkin kalau batuan beku ketika dalam pembekuannya ada kalsit. Ya, makanya ketika ke lapangan pun, ketika di batuan beku, kita tetap tetesi HCl kalau ada lubang-lubang yang terisi. Kalau misalnya dia terisi oleh kita tetesi HCl dan berbuih, ya itu kalsit. Ya, dia amigdaloida. Nah, apabila tidak menampakkan struktur seperti ini, ya, ketika kita di lapangan tidak menampakkan seperti ini, kita lihat-lihat tidak membentuk struktur seperti ini, ya kita sebut sebagai strukturnya masif, begitu. Ini struktur. Ya, ini macam-macam struktur tadi yang saya jumpai, saya jelaskan. Masif itu batuannya pejal tanpa ada retakan, tanpa ada aliran segala macam. Kalau kita lihat ya tanpa ada begitu, ya kita sebut sebagai masif. Nah, join gitu ya. Nanti ada yang bentuknya kolumnar join, bentuknya kolom-kolom heksagonal, tapi ada juga yang sitting join. Jadi seperti perlapisan. Jadi lavanya seperti perlapisan.
tipis-tipis itu karena dia pembekuannya sangat cepat. Ini. Terus kemudian ini vesikuler yang tadi bentuknya lubang-lubang. Nah, ini contohnya yang lubang-lubang. Ini bentuk-bentuknya dari yang skoria. Perhatikan lubang-lubangnya dia besar, relatif lebih teratur ya. Bentuknya bulat-bulat. Terus ini di sini ada warna hijau. Ini kemungkinan adalah olivin. Kemudian ini bentuknya lubang-lubang begini. Nah, ini yang kita sebut sebagai skoria. Nah, strukturnya dia skoria. Nah, kalau yang bentuknya begini tidak teratur, ada yang besar, ada yang kecil, bentuknya tidak teratur ini, terus batuannya dia relatif lebih ringan. Nah, kita sebut sebagai pumice. Ya, pumice. Ya, kalau bahasa Inggrisnya pumice, tapi kalau di Indonesia pumisan. Gitu. Nah, pumice ini kalau kita dulu gitu ya, kalau melihat tukang kayu, kadang kan tukang kayu itu untuk menghaluskan tanpa pakai amplas, itu pakai namanya batu apung. Nah, batu apung itu sebenarnya adalah pumais ini. Jadi pumais ini yang dipakai untuk menggosok kayu untuk menjadi halus. Ini ya, contohnya kalau di tukang kayu. Kemudian struktur aliran, kadang lubang-lubangnya ini juga menampakkan penjajaran gitu ya. Kalau kita mengalir, lubangnya keluar menjajar gitu. Dia merupakan struktur aliran. Tapi ada juga mineralnya tuh terorientasi dengan sangat bagus gitu. Jadi dia terjajar gitu, seperti aliran mengalir gitu ya. Orientasinya bisa lubang ini atau mineral-mineralnya gitu ya. Nah, yang paling bagus sebenarnya ketika untuk mengamati ada aliran itu batuannya ini disayat gitu ya. Disayat terus kemudian diamati di bawah mikroskop, nanti akan kelihatan itu ya mineral-mineral yang halus menampakkan seperti aliran. Nah, itu yang kita sebut sebagai aliran gitu. Nah, itu bedanya nanti antara lava dengan intrusi. Nah, biasanya lava itu menunjukkan aliran seperti itu. Kalau kita sayat di petrografi menunjukkan pola aliran seperti itu. Tetapi kalau intrusi dia tidak. Jadi mineralnya bentuknya acak-acakan, gitu ya, acak gitu ya. Orientasinya tidak jelas. Itu juga bisa kita pakai untuk menduga itu lava atau dia intrusi. Kemudian ini amigdaloidal ya, yang ini terisi oleh mineral-mineral sekunder yang putih-putih. Ini yang lubang-lubang tadi terisi oleh mineral sekunder gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai amigdaloidal. Nah, itu struktur yang tadi bisa diamati. Sekarang tekstur itu masuk lagi ke dalam di batuan beku yang apa lebih mendalam lagi untuk mendeskripsi batuan gitu ya. Tekstur itu adalah kenampakan batuan yang berkaitan dengan derajat pengkristalan gitu ya. Terus kemudian ukuran kristal, bentuk kristal dan susunan butir di dalam mineral tersebut gitu ya. Nanti ketika di praktikum gitu ya, tekstur ini dipilah-pilah nanti. Jadi tekstur itu derajat pengkristalannya bagaimana, ukuran kristalnya bagaimana, bentuk kristalnya bagaimana, susunan butir mineralnya dalam batuan bagaimana. Kita lihat satu persatu. Nah, derajat pengkristalan gitu ya. Kita mulai dari derajat pengkristalan. Jadi di batuan beku apabila semuanya tersusun oleh mineral atau tersusun oleh semuanya kristal dari mineral tadi, kita sebut sebagai holokristalin. Nah, sedangkan kalau misalnya dia campuran antara mineral dengan gelas gitu ya. Gelas bukan berarti gelas minum tidak, tapi cairan silikat yang membeku dengan cepat gitu. Itu kita sebut sebagai hipokristalin. Nah, sedangkan yang semuanya terdiri dari gelas itu kita sebut sebagai holohyalin. Ya, ini biasanya pada batuan vulkanik. Nah, dari derajat pengkristalan ini kita juga bisa menduga tempat pembekuannya. Jadi kalau holokristalin itu pembekuannya jauh di bawah permukaan. Nah, mengapa kok jauh di permukaan? Ya, ketika dia mahmanya membeku, dia membekunya secara perlahan sehingga mahmanya akan membentuk kristal semuanya. Sedangkan hipokristalin itu membeku di bawah permukaan tapi tidak jauh dari permukaan.
ya. Sehingga ketika mendingin dia terganggu suhunya. Sehingga ada sebagian yang membentuk kristal dan sebagian membentuk gelas. Nah, kalau yang hulu hialin itu biasanya vulkanik yang dilontarkan ke permukaan. Jadi ketika magma meletus dilontarkan ke atas, dia cairan silikatnya itu tidak membeku secara perlahan, tapi membeku secara cepat gitu. Sehingga dia tidak mampu membentuk mineral atau kristal. Nah, itu kita bisa menduga. Demikian juga untuk yang bentuk kristal gitu ya. Bentuk kristal ini diklasifikasi ada yang bentuknya sempurna yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya bentuknya kubik gitu ya, kubus, ya dia akan kubus. Nah, ketika bentuknya kubus sempurna gitu, itu kita sebut sebagai euhedral. Nah, bentuk dan batas kristalnya itu baik gitu. Sedangkan yang subhedral itu kubus, tapi sebagian itu bentuknya tidak sempurna. Sebagian sempurna, bentuknya tidak sempurna. Sebagian. Sedangkan yang anhedral itu bentuk dan batas kristalnya jelek, jadi tidak membentuk kristal atau tidak membentuk mineral yang seutuhnya. Gini. Ini juga sama gitu. Kalau bentuk kristalnya dia euhedral berarti pembekuannya jauh di bawah permukaan. Sedangkan yang subhedral dia membeku dekat dengan permukaan. Sedangkan yang anhedral dia membeku di permukaan. Ini. Dari sini juga kita bisa menduga tempat pembekuan magmanya. Kemudian ukuran butirnya, gitu ya, ukuran butir. Ini ada yang ukurannya halus atau kurang dari 1 mili. Terus kemudian sedang, ukuran mineralnya itu 1 sampai 5 mili. Kasar itu 5 sampai 30 mili. Sangat kasar itu lebih dari 30 mili. Dari ukuran ini juga kita bisa menduga, ya, bisa menduga yang kasar dan sangat kasar ini membekunya jauh di bawah permukaan. Tetapi yang sedang, gitu, ukuran mineralnya sedang, gitu, itu pembekuannya dekat dengan permukaan. Sedangkan yang halus biasanya membeku di atas permukaan atau di permukaan. Karena membekunya sangat cepat di sini. Suhunya dan tekanannya terganggu. Kalau ini membekunya secara perlahan. Gitu. Kalau ini terganggu, gitu ya, suhunya sudah terganggu. Kemudian pola susunan butirnya tadi, gitu ya, yang vanerik. Ya, vanerik itu apabila butirannya dapat dibedakan dengan secara mata telanjang. Ini, ini yang kita sebut sebagai vanerik. Ini ya, ada warna hitam, ada yang putih, ada yang sedikit agak kemerahan, gitu. Ini kita bisa bedakan. Nah, kalau seperti ini adalah yang kita sebut sebagai vanerik. Nah, vanerik nanti kita bisa bedakan lagi apakah vanerik kasar atau vanerik sangat kasar. Dan bentuknya mineral-mineralnya saling menguji atau interlocking, saling menempel gitu ya, saling menempel. Kadang malah eh, dua mineral ini tumbuh bersama gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh dempet gitu. Jadi mineralnya tumbuh bersama. Ini yang interlocking vanerik. Tapi ada juga yang afanitik. Kita tidak bisa membedakan mineral yang satu dengan mineral yang lainnya. Seperti ini. Ya, gambarannya ini. Ini kita tidak bisa membedakan. Nah, ketika nanti teksturnya afanitik, kita nyebutnya teksturnya afanitik ya sudah. Mineralnya, komposisi mineral kita tidak bisa tulis karena tidak bisa kita amati. Gitu. Hanya yang kita bisa pakai untuk menduga nama batuannya warna dari batuan secara umum. Ini. Kalau warnanya seperti ini agak hitam, terus kemudian nanti ditambah dengan strukturnya dia skoria tadi berlubang-lubang. Nah, batuannya cenderung basalt gitu ya. Nah, yang halus begini bisa kita amati mineralnya dengan menggunakan mikroskop. Dipakainya dengan menggunakan sayatan petrografi atau mikroskop.
Oke, baik, baik. Saya lanjutkan ya. Ini yang ada juga yang modelnya porfiritik. Jadi ada sebagian yang eh, mineralnya besar, ini seperti ini. Mineralnya besar atau kita sebut sebagai kristal sulung atau kita sebut sebagai fenokris dilingkupi mineral-mineral yang masih bisa kita bedakan. Ini ya mineralnya agak agak besar-besar begini. Ini yang kita sebut sebagai porfiritik atau vaneroporfiritik. Nih contohnya kalau misalnya seperti begini, warna putih-putih, itu terus yang warna mineral-mineral yang sebelahnya masih kita bisa bedakan, itu kita kelompokkan atau teksturnya adalah vaneroporfiritik. Jadi mineral besar kita sebut sebagai mineral sulung atau fenokris, dan yang kecil-kecil ini kita sebut sebagai massa dasar. Ya. Ini yang vaneroporfiritik. Kemudian ada yang porfiroavanitik. Jadi mineral yang besar begini atau finokris atau kristal sulung dilingkupi oleh mineral-mineral yang kecil yang tidak bisa kita amati dengan mata telanjang. Itu kita sebut sebagai porfiroavanitik. Tapi nanti ada juga ketika di lapangan itu kita jumpai fenokris begini dilingkupi oleh gelas di sini. Nah, kalau dilingkupi kristal besar, dilingkupi oleh gelas itu kita sebut sebagai vitroferik, ya vitroferik. Ini yang teksturnya. Kemudian ada yang seluruhnya gelas. Ini contohnya ya paling gampang ketika semuanya gelas, ya batuannya pasti obsidian gitu ya, warnanya hitam. Terus kemudian pecahannya konkoidal. Karena apa? Dia membeku sangat cepat. Ya, tidak sampai membentuk mineral gitu ya. Ketika magma keluar, membeku dengan sangat cepat, dia seluruhnya cairan silikatnya seluruhnya membeku. Ya. Atau kita sebut sebagai bentuk kristalnya dia amorf ini ya. Ini contohnya yang paling gampang adalah obsidian. Kemudian tadi yang saya sampaikan di awal gitu, ketika magma melontarkan gunung api melontarkan magma ke atas, itu yang kita sebut sebagai piroklastik. Berasal dari kata pyro yang berarti panas, klastik yang artinya rombakan. Jadi rombakan yang panas gitu. Nah, bentuknya biasanya fragmen-fragmen gitu ya. Fragmen-fragmen material gunung api. Ya, mirip dengan nanti ada porfiroavaniti. Kalau nanti apa hasil letusannya menghasilkan abu yang sangat halus itu, kalau diendapkan itulah yang berubah menjadi kita sebut sebagai tuff ya, tuff. Nah, kalau klasifikasinya tadi di deskripsi untuk mendeskripsi batuan beku itu ada struktur dan tekstur tadi. Ya, teksturnya kita klasifikasi derajat kristalinitasnya, derajat pengkristalannya, terus kemudian ukurannya, gitu ya, hubungan antar butirnya bagaimana. Nah, kita masuk ke klasifikasi. Nah, klasifikasi secara umum batuan beku itu dikelompokkan menjadi paling tidak tiga berdasarkan sifat kimianya, tekstur, dan komposisi mineral. Nah, sifat kimianya itu dibedakan berdasarkan kandungan silikanya. Kalau batuan beku asam, itu kandungan silikanya lebih dari 66% kandungan silikanya. Sedangkan batuan beku sedang atau intermediate, itu kandungan silikanya dari 52 sampai 66%. Sedangkan batuan beku basah itu kandungan silikanya 45 sampai 52%. Tapi ada sebagian yang menyebutnya 45 sampai 55 gitu ya, 55 atau 55 sampai 66. It's okay, enggak masalah. Kemudian batuan beku ultra basah itu apabila kandungan silikanya kurang dari 45%. Dalam hal ini sih kandungan silika ya, bukan kuarsa gitu ya. Jadi kandungan SiO-nya, ya, kandungan SiO-nya. Karena nanti mineral-mineral
kalau kita analisis secara kimia ada juga kandungan SiO-nya. Kita lihat satu persatu. Batuan beku asam kandungan silikanya 60 lebih dari 66% gitu ya. Kuarsa minimal 10%, ortoklas minimal 2/3 dari total feldspar. Nah, biasanya warnanya cerah kalau batuan beku asam. Apabila kandungan silikanya lebih dari 66 gitu, itu warna dari batuannya cenderung warna cerah. Contohnya seperti ini granit. Jadi ini granit, teksturnya dia vanerik, vanerik sangat kasar, gitu ya. Hulu kristalin, semuanya terdiri dari kristal ini. Kemudian ada ini kelompok granit dan riolit. Granit dan riolit ini dibedakan sebenarnya sama, komposisi mineralnya sama. Tetapi yang membedakan adalah tempat pembekuannya. Granit membeku di bawah permukaan, sedangkan riolit membeku di atas permukaan. Jadi kalau riolit nanti ini mineralnya dia relatif lebih halus. Ini batuan beku asam. Sedangkan batuan beku sedang atau intermediate ini ya, apabila kadar silikanya itu 55 sampai 66%. Nah, ini peralihan antara yang asam ke basa. Makanya kita sebut di sini, kita lihat di sini warnanya abu-abu. Itu karena dari yang terang ke gelap. Jadi peralihannya ini abu-abu. Ini ada dua. Yang ini yang kelihatan mineral semuanya, ini holo kristalin, vaneri kasar, ini juga holo kristalin, vaneri kasar. Sedangkan yang ini, nah kemungkinan di sini karena kita lihat ada yang putih-putih, terus kemudian apa namanya sebelahnya dia kecil-kecil, ini yang kita sebut sebagai porfiritik. Nah kalau lebih detail lagi, kalau ini apa namanya mineral besarnya, terus massa dasarnya kita tidak bisa bedakan, kita sebut sebagai porfiroavaniti. Diorit dan andesit mineralnya sama, komposisinya sama. Yang membedakan adalah tempat pembekuannya. Diorit pembekuannya jauh di bawah permukaan, andesit di permukaan. Nah, bisa saja yang yang hitam-hitam ini lubang-lubang. Lubang-lubang yang kita sebut sebagai vesikuler tadi atau kita sebut sebagai pumisan yang kecil-kecil yang bentuknya tidak teratur lubang-lubangnya. Kemudian batuan beku basah, nah ini ya. Jadi kandungan silikanya 45 sampai 52%. Ini biasanya berwarna abu-abu gelap sampai hitam gitu. Karena jumlah mineral maficnya jauh lebih banyak gini. Nah, ini contohnya ada dua, gabru dan basal. Ini gabru yang holokristalin, vanerik kasar, sedangkan yang basal ini avanitik. Ya, avanitik, jadi teksturnya avanitik. Jadi tidak kelihatan ini mineral-mineralnya. Tetapi kita bisa namakan ini basal. Kenapa? Karena lubang-lubangnya ini teratur. Ya, bentuknya teratur. Ini yang kita sebut sebagai strukturnya skoria. Sedangkan warnanya hitam. Jauh lebih gelap dibanding yang andesit tadi. Ini andesit warnanya abu-abu. Ini basal warnanya gelap, hitam. Ya. Yang di sini sama saja. Gabru ini tempat pembekuannya jauh di bawah permukaan. Yang basal ini pembekuannya di permukaan. Komposisi mineralnya sama. Sebenarnya kalau kita amati dari petrografi gitu ya, mineral-mineral yang di basal dan di gabru sama. Kemudian batuan beku ultra basa. Ini artinya kandungan silikanya kurang dari 45%. Nah, biasanya berwarna hijau sampai hijau kehitaman. Lupa tadi mineral-mineral yang ultra basa kan penyusunnya adalah mineral mafic. Kenapa kok warnanya hijau? Nah, kembali lagi, warna hijau ini disusun oleh mineral-mineral olivin dan piroksin. Meskipun warnanya hijau, tidak hitam, tetapi mineral olivin dan piroksin kaya akan Fe dan Mg. Ya. Nah, kalau peridotit di sini contohnya yang ultra basah ini peridotit ini campuran ada olivin dan piroksin. Sedangkan kalau dunit ini hampir 90% tersusun oleh
olivin. Ya, warna-warna hijau ini adalah olivin. Tetapi nanti kalau 90% itu mineralnya adalah piroksin, kita sebut batuannya adalah piroksenit. Nah, kalau ini tidak ada pembekuan di dalam maupun di luar. Ya, ada peridotit dan dunit. Berdasarkan tekstur, ya, klasifikasinya tadi ada vanarik granular, ini kelompok granit dan gabbro yang membeku di bawah permukaan. Kemudian porfiritik, granit porfiri, andesit porfiri, ini biasanya membeku dekat dengan permukaan. Kemudian avanitik, itu membeku di permukaan. Gelasan, itu di atas permukaan. Terus kemudian fragmental, itu yang volkanik, di aglomerat, dan ada yang tuff. Ini teksturnya vanerik tadi, ya, vanerik. Ini vanerik kasar gitu ya. Ini contohnya kalau vanerik kan kita bisa bedakan itu warnanya yang ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pink. Ini secara kasat mata bisa kita bedakan. Ya, ini contoh diorit dan gabbro. Yang avanitik, ini contohnya ya basalt, riolit, andesit. Ini yang avanitik, tidak bisa kita bedakan mineral-mineralnya. Nah, sedangkan ini tekstur porfiritik gitu ya, ada mineral yang besar, terus dikelilingi oleh mineral-mineral yang halus gitu ya. Nah, ketika tersusun oleh mineral-mineral yang halus, kita sebut sebagai porfiroavaniti. Ya, teksturnya porfiri. Contohnya batuan beku porfiri adalah granit porfiri, andesit porfiri, basalt porfiri. Porfiri. Jadi diduga ini membekunya dekat dengan permukaan, ya. Pendugaan saja berdasarkan dari teksturnya. Tapi harus ada studi lanjut benar apakah memang dekat dengan permukaan. Dekat dengan permukaan itu kalau di geologi kan relatif ya. 5 kilo itu masih dianggap dekat permukaan gitu. Teksturnya glassy gitu ya, kaca seperti kaca begini. Ya ini obsidian sebenarnya. Nah, obsidian ini perhatikan ini pinggirannya tajam gitu. Nah, mungkin dulu manusia-manusia purba obsidian ini dipakai untuk menyayat daging gitu ya. Dipakai untuk alat untuk menyayat daging kalau di manusia manusia purba gitu. Ini artinya membeku di udara atau di atas permukaan. Ya, ya dilontarkan membeku sangat cepat sehingga cairan silikatnya itu tidak sempat membentuk mineral, dia hanya cairan silikatnya dia langsung membeku, gitu ya, membentuk gelas namanya. Gelasnya bukan seperti gelas minum, tapi ya gelas begini, cairan silikat yang membeku dengan sangat cepat. Ini tekstur piroklastik yang tuff ya, volcanic ash gitu ya. Nah, dari ada fragmental-fragmental terus dikelilingi oleh abu vulkanik gitu ya. Ada Brexituff ya, Brexituff kalau kita nyebut Brexituff dia bentuknya fragmennya dia meruncing gitu ya. Terus kemudian masa dasarnya tuff atau ini komposisinya tuff yang kita sebut sebagai Brexituff. Artinya genesanya dari magma yang dilontarkan atau diledakkan oleh gunung api gitu ya. Ketika gunung api meletus kan kadang ada abu vulkaniknya. Nah, abu vulkaniknya itu yang kalau mengendap dia menjadi tuff. Ini tekstur vesikuler tadi ya, lubang-lubang udara gitu ya, bentuknya seperti ini. Jadi lubang-lubang ini terbentuk secara alami, bukan kita buat gitu ya. Jadi kalau di lapangan ya kita ketemunya berlubang-lubang begini gitu. Artinya ya ini tempat keluarnya gas dulunya ketika pas membeku. Berdasarkan komposisi mineralnya gitu ya, berdasarkan komposisi mineralnya ini kelompok granit riolit terutama disusun oleh mineral kuarsa, ortoklas, plagioklas yang Na, kadang hornblende, biotit dan muskovit. Ini yang kelompok asam. Kelompok diorit, andesit, ini tersusun plagioklas, hornblende, terus mineral yang lain mungkin ada kuarsa sedikit, biotit, piroksin, dan ortoklas. Ini kelompok yang intermediate. Gabbro, basalt ini ya tersusun oleh olivin, plagioklas yang Ca, yang terutama yang anortit, ya, piroksin, kemudian hornblende. Ini yang masuk kelompok yang
basa. Kalau tersusun oleh mineral-mineral olivin, piroksin gitu ya, plagioklas jenis Ca gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai kelompok yang ultra basa. Ini berdasarkan komposisi mineralnya. Jadi ketika kita mendeskripsi harus hati-hati benar gitu. Jadi untuk mendeskripsi mineralnya harus benar. Ketika salah mendeskripsi mineral, nanti kita bisa salah menamakan batuan. Ketika salah menamakan batuan, salah menginterpretasi. Ya, salah menginterpretasi dari batuan itu gitu. Yang harusnya dia basalt, nanti ternyata deskripsinya andesit atau dia deskripsinya granit, itu salah ya. Nah, ini harus hati-hati. Makanya kenapa mineral diletakkan di depan, harus benar-benar mendeskripsi mineral dengan baik sehingga nanti nama batuannya tidak salah. Ini contohnya granit gitu ya, berdasarkan kandungan komposisi mineralnya tadi ada yang merah-merah ini ortoklas, yang putih-putih mungkin plagioklas, yang Na, yang hitam-hitam ini kemungkinan biotit gitu ya. Riolit tidak kelihatan gitu. Terus kemudian ini yang diorit gitu ya, yang putih-putih ini plagioklas, kemudian yang hitam-hitam ini kemungkinan dia biotit atau dia hornblende gitu ya. Nah, kalau yang di sini yang avanitik gitu ya, di sini yang porfiritik gitu, yang porfiritik yang putih-putih ini plagioklas, ya masa dasarnya tidak kelihatan. Atau gabrung gitu ya, yang putih-putih ini plagioklas, ya jenisnya yang Ca plagioklas, ada anortit gitu, yang hitam-hitam ini mungkin hornblende atau amfibol. Nah, yang basal tidak kelihatan, yang kita bisa pakai yang bolong-bolong seperti ini, strukturnya skoria, kemudian warnanya hitam. Nah, ini untuk tabel untuk menamakan batuan gitu ya. Setelah kita deskripsi gitu ya, baik komposisi mineralnya, kemudian strukturnya, teksturnya, ini bisa kita namakan batuannya. Ini contohnya kalau misalnya teksturnya vanitik ya riolit gitu ya. Riolit. Nah, mineralnya ini bisa kita amati dari petrografi. Tapi kalau granit ya, granit porfiri ini masih bisa kita amati. Jadi ini yang asam, ini komposisinya ada ortoklas, ada kuarsa, ada Na plagioklas, kemudian ada biotit. Sedangkan yang sedang gitu ya, batuan yang intermediate, ini yang vanerik dia diorit, yang avanitik dia andesit. Yang porfiritik ini ada diorit porfiri, ada andesit porfiri gitu. Mineralnya ini ada sedikit kuarsa, kemudian plagioklasnya banyak, terus kemudian ada amfibol dan sedikit piroksin serta biotit. Sedangkan yang basa gitu ya, yang vanerik dia gabru, yang avanitik dia basalt gitu. Mineralnya dia ke Ca plagioklas didominasi oleh piroksin ini ya, piroksin. Kemudian yang ultrabasa dia peridotit, ini biasanya didominasi oleh olivin, kemudian ada Ca plagioklas dan uh, piroksin ya, ada olivin dan piroksin. Nama batuannya adalah peridotit. Nah, sedangkan yang di sini ketika komposisinya terdiri dari gelas dia pumais gitu ya. Kalau vesikuler dia bisa pumais kalau dia asam sampai sedang. Kalau basa dia skoria, ini strukturnya. Kemudian kalau yang fragmental gitu ya, yang komposisinya dia asam sampai sedang, dia ada tuf, ada breksi vulkanik, ada aglomerat. Nah, ini contohnya berdasarkan kandungan mineralnya dikelompok-kelompokkan gitu ya. Jadi ini ada granit, riolit, ini komposisi mineralnya di sini. Ada kuarsa, kalium felspar, Na plagioklas, terus ditambah mineral-mineral yang sedikit, ada muskovit, biotit, amfibol. Andesit begitu juga, ini yang intrusif, ini yang ekstrusif, komposisi mineralnya ini. Ada intermediate plagioklas, itu ya, yang termasuk di andesin, kemudian amfibol, biotit, serta piroksin. Sedangkan basa, ini yang gabru, ini yang intrusi, basalt yang ekstrusi, ini mineralnya, ini tambah mineralnya sedikit. Kalau yang ultramefik, ini peridotit, ini yang dominan, ini yang
tambahan gitu. Yang di sini asam, di sini basa, ya, di sini basa, di sini peralihan. Ya, baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan batuan beku. Silahkan kalau mau bertanya, Mas Ruyat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sebetulnya ada kasus, Pak. Ya, gimana? Itu termasuk batuan beku ya, Pak ya? Ya, Eh, di Kalimantan kan tidak ada tadi Pak Sintang tadi ya, tidak ada gunung berapi, Pak. ya, Bagaimana cara pembentukan proses pembentukannya itu, Pak, untuk siderit? ya. Jadi kalau proses pembekuannya dulu itu di Sintang gitu ya. Itu dulu ada batuan bekunya, jauh di bawah, jauh di bawah permukaan, Mas. Ya, jauh di bawah permukaan membekunya. Nah, dengan perjalanannya dengan skala waktu geologi, dia akan terangkat. Nah, ketika terangkat, batuan penutupnya dia tererosi. Nah, ketika batuannya tererosi, karena batuan beku itu dalam tanda petik relatif lebih tahan terhadap pelapukan dibanding dengan batuan sedimen, sehingga batuan bekunya masih tersisa di situ. Meskipun tinggal sisa-sisanya gitu ya, tinggal sisa-sisanya. Tidak mungkin dulu ketika di Sintang intrusinya yang kita lihat seperti itu kemungkinan dulunya dimensinya besar. Tapi karena pelapukan, terus kemudian dia tererosi, sehingga sisanya tinggal yang itu, gitu ya. Nah itu karena diduga itu merupakan batu jauh di bawah permukaan sana, dengan skala waktu geologi yang sekian juta tahun yang lalu, dia mengalami pengangkatan, penutupnya itu mengalami pelapukan dan erosi, sehingga menjadi tersingkap, Mas, seperti itu. Intrusinya Sintang tadi. Baik. Bisa ada di batu bara bagaimana, Pak? Berarti Kalau si batu ya, gimana? intrusinya itu kadang bisa kita jumpai di batu bara. Jadi batu bara itu bisa juga terintrusi oleh batuan beku. Nah, ini menariknya. Ketika batu bara itu terintrusi oleh batuan beku, itu justru batu baranya akan menjadi kualitasnya jauh lebih bagus, Mas. Dia akan menjadi batu baranya itu ketika dia mengalami pemanasan begitu ya, di dekatnya ada intrusi, itu dia bisa berubah batu baranya yang jenisnya antrasit. Bisa jadi malah dia kalau yang tinggi lagi itu apa namanya batu baranya itu kita sebut sebagai kokes, ya, coke kalau bahasa bahasa Inggrisnya. Nah itu Oke. terbukti ketika saya di Kalimantan Selatan, Mas, ya di dekat dengan Meratus ya, di formasi Tanjung gitu ya. Nah, formasi Tanjung itu kan di formasi Tanjung itu kan ada batu bara. Jadi ketika formasi Tanjung itu dekat dengan pegunungan Meratus, itu batu bara kualitasnya bagus. Itu bisa kalori 7.000. Tetapi kalau yang formasi Tanjungnya jauh ke timur, jauh dari pegunungan Meratus gitu, nanti kalorinya dia turun, tidak 7.000-an. Tapi dia bisa 6.000, bisa 5.000 bahkan. Dan ini juga kasus di Bengkulu, di Muko-Muko namanya. Dia di situ ada intrusi andesitnya di dekatnya ada batu bara. Nah, batu baranya itu kualitasnya jauh lebih bagus. Bisa kalori 7.000-an gitu. Ya, kalau kalori 7.000-an itu kan kalau di batu bara dia sudah ke antrasit ya. Kalau nanti dia kalorinya lebih tinggi lagi kita sebut sebagai coke gitu. Nah, ini juga saya jumpai ketika saya eksplorasi di Kalimantan Tengah, di Puruk Cahu ke atas, Mas. Kalau Mas Uya tahu, itu ada Desa Laas, itu masih ke atas lagi gitu. Di situ ketemu batu bara dan sudah menjadi kokes gitu ya. Nah, ketika kita lihat secara regional di utaranya daerah eksplorasi saya pada waktu itu, ternyata di utaranya itu banyak intrusi-intrusi itu. Ya, jadi intrusi itu bisa ada di batu bara dan justru itu menaikkan kalori di batu bara dan kualitasnya jauh, jauh lebih bagus kalau dekat dengan intrusi.
Begitu, Mas. Itu intrusi atau tadi Pak hasil erosi apa per, batuan beku dipindahkan ke tumpukan pohon-pohonan sehingga menjadi apa sisipan dari Hmm, eh, pohon dengan pohon. Jadi batu hmm. bara tuh di tengah-tengah menyelimuti si derit ini, Pak. Intrusi atau perpindahan batu beku, Pak? Ya, kalau di situ itu kita sebut sebagai intrusi, Mas. Kalau perpindahan tadi artinya batuan beku yang sudah ada, terus kemudian lapuk gitu ya, terus kemudian dia tererosi, ya dia kan suhunya sudah dingin. Gitu. Suhunya sudah dingin. Ketika suhunya dingin ya dia tidak memanaskan si batu bara. Artinya begini, tumpukan pohon itu terbentuk dulu tumpukan-tumpukan pohon, terus mengalami dia qualification atau dia mengalami pembatubaraan. Begitu sudah mengalami pembatubaraan, baru diintrusi. Begitu, Mas. Nah, intrusinya itu ya kalau bisa di Sintang atau di Meratus atau di Muko-Muko tadi, dia bentuknya seperti volcanic neck atau leher vulkanik tadi. Jadi batu baranya itu ada di sekeliling dari intrusi tadi. Artinya kan batu baranya sudah ada, terus kemudian ada magma yang naik dan membeku gitu. Seperti itu. Ada juga kalau yang di tempat saya dulu yang di Kalimantan Tengah itu, ketika kita bor gitu, ketika kita bor itu malah batuan bekunya nyisip di antara si batu baranya. Gitu. Ya karena tadi di awal saya sampaikan bidang-bidang perlapisan dari batuan sedimen itu merupakan bidang lemah yang bisa diterobos oleh batuan beku atau batuan diterobos oleh magma. Jadi dari core-nya ketika kita bor itu kadang kita jumpai juga gitu. Jadi batu bara terus ada si andesit, kemudian batu bara lagi. Nah, yang batu bara di atas dari sil tadi gitu ya, itu yang berubah jadi kokes tadi. Gitu. Jadi bukan dari batuan beku yang lapuk kemudian menyisip di pohon-pohon, itu bukan itu. Tapi ada tumpukan pohon-pohon mengalami pembatubaraan, penggambutan, terus kemudian mengalami lignit sampai ke bituminus, subbituminus gitu, begitu. Itu baru diterobos oleh si magma. Begitu, Mas. Kalau si Deret sendiri ada tidak Pak pembahasan apa? Kenapa tidak tadi dari awal Hmm. sampai akhir tadi tidak Hmm. disebutkan si Derit gitu Pak khusus Pak? Ya, jadi siderit itu kan mineral ya Mas ya, bukan dari intrusi. Oh, Siderit itu bukan intrusi Mas, mineral dia, siderit. Kalau kita oh, lihat gitu ya, siderit itu dia mineral. Sebentar, ini saya coba ya, siderit nanti bisa saya jelaskan. Nah, dia ini dari siderit itu kalau kita lihat komposisi kimianya ya Mas ya. Mineral siderit itu komposisinya adalah FeCO3. Artinya si siderit itu terbentuk bersamaan dengan si batu bara. Karena batu bara kan terbentuk pada lingkungan yang reduksi. Nah, ketika terbentuk pada lingkungan yang reduksi itu itu salah satu mineral yang terbentuk adalah siderit. Bisa jadi di batu bara itu juga terbentuk mineral yang namanya pirit. Nah, pirit itu bisa terbentuk dari pembekuan magma, tapi bisa dalam bentuk sedimenter karena lingkungannya dia reduksi tadi, Fe. Sehingga ketika kita di batu bara gitu, ketika kita buka di klitnya gitu ya, di retakan-retakan batu bara klitnya, itu kadang ada bintik-bintik warna kuning. Ya, itu si si apa piritnya. Nah, ya, oke. ya, piritnya itu bukan karena dari aktivitas magma, tetapi dari lingkungan pengendapan si batu bara ketika diendapkan. Ya, batu pohon-pohon yang mati, tumpukan pohon mati di situ, dia harus di lingkungan yang reduksi, Mas. Karena kalau lingkungan oksidasi, gitu ya, si tumpukan
tumbuhan tadi, dia akan mengalami lapuk secara sempurna, dia akan habis. Sama seperti begini, Mas Ruyat menebang pohon, terus kemudian pohonnya tumbang di tanah gitu, biarkan saja, nggak usah diapa-apain, nggak usah dikubur, biarkan aja. Apa yang terjadi? Lapuk. Gitu. Betul. Lapuk setelah kalau di Kalimantan namanya Pak Jabuk ya. Nanti lapuk dengan sempurna kan lama-lama habis gitu. Nah, Ya. karena apa? Dia prosesnya adalah oksidasi. Kontak dengan udara, kontak dengan air yang meteorik ya, air hujan. Tetapi Oke. ketika lingkungannya dia reduksi, ketika dia mati, si oksigennya itu tidak banyak di lingkungan air itu, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang mati, yang tumpukan dari cikal bakalnya batu bara, dia akan tersimpan di situ. Gitu. Jadi Oke. begitu. Dari Fe-nya dari mana Pak? Kalau dari pohon kan relatif Ya, sedikit Pak ya. ya. Nah, kalau Fe-nya begini, Mas. Jadi ketika di lingkungan reduksi itu airnya sendiri, airnya yang tempat lingkungan pengendapan si batu bara, karena dia kondisinya reduksi itu misalnya ada kolam, dia tidak ada sirkulasi air. Jadi kolamnya itu genangan air mandek gitu ya. Tidak ada Oke. air yang masuk, tidak ada air yang keluar gitu. Kalau ada air masuk, air keluar berarti di airnya itu juga ada kandungan oksigennya. Nah, ketika Ya. ada sirkulasi gitu, proses yang bekerja adalah oksidasi. Tetapi kalau dia lingkungannya tertutup, awalnya gitu, dia banyak oksigen. Tapi di dalam air itu ada namanya bakteri aerob. Bakteri aerob itulah yang memakan dia oksigennya. Ketika memakan oksigen, lama-lama oksigen yang ada di genangan air itu habis. Ketika oksigennya habis, bakteri aerob mulai bekerja. Nah, bakteri aerob inilah yang mempercepat proses reduksi. Nah, ketika bakteri aerob yang bekerja di sana gitu, salah satu unsur yang dikeluarkan adalah Fe. Sehingga sudah ada terkandung di lingkungannya itu. Gitu. Makanya kalau di lingkungan yang reduksi, Mas, gitu, airnya kan seperti air teh gitu ya. Kalau Mas Mas Ruyat eh, di gambut gitu kan warnanya Ya. tehnya warna airnya kan seperti teh. Berbeda Coklat. dengan yang air sungai. Dia air sungai kan warnanya ya jernih segala macam kan. Tapi kalau Ya. dia lingkungannya tertutup, dia apa namanya? Warna airnya seperti teh. Nah, kalau kita ambil airnya, terus kemudian kita analisis secara kimia air tersebut, itu pasti Fe-nya tinggi. Begitu, Mas. Oke. Ya. Secara jenis batuan Pak, dia siderit ini beku, batuan beku, metamorf atau nggak mungkin kalau sedimen kan Pak ya, nggak mungkin ya. Justru mulai malah sedimen. Tapi Oh, sebenarnya siderit itu mineral, Mas. Mineral siderit. mineral bukan batuan Pak ya. Bukan, mineral. Mineral justru. Siderit itu mirip dengan mineral pirit. Nah, gitu. Ya. Mbak pirit kan mineral, bukan batuan. Siderit juga itu mineral. Gitu. Karena kalau kita lihat, kita analisis secara kimia gitu ya, si sideritnya, itu kandungannya FeCO3. Jadi dia mineral sebenarnya. Gitu. Nah, Hmm. CO3-nya dari mana? Ya karena di lingkungan reduksi dia tidak O2 tetapi CO2. Nah, CO2 ini berikatan dengan Fe membentuk satu ikatan senyawa akhirnya kalau jadi mineral ya namanya mineral siderit itu. Warnanya kan seperti besi berkarat tuh siderit itu. Betul, coklat-coklat begitu Ya, Pak. nah itu Lapisan. warnanya coklat-coklat itu dari mana? Ya dari besinya itu dari Fe-nya tadi gitu. Dia ada semacam lempengan atau juga bentuknya itu bongkahan besar gitu ya Pak. Mm-mm. Tapi bukan bentuk sedimen dia, bentuknya tidak teratur Pak dia. Ya, Eee, jadi hanya bongkahan-bongkahan yang nempel-nempel di batu bara begitu toh. betul Ya, betul. jadi kayak kantong yang terisi siderit, kantong terisi Nah, siderit begitu ta. betul betul Pak, Ya, betul. jadi Nah begini ini prosesnya. Ketika tumpukannya tumbuhan,
mati gitu ya. Tumbuhan itu kan bentuknya tidak teratur Mas ketika dia Betul. mati begitu ya. Tidak Ya, teratur. Nah, ketika dia tidak teratur, antara tumpukan yang satu dengan tumpukan yang lain itu membentuk lubang. Nah, lubangnya itu ya, lubang-lubang tumpukan-tumpukan itu, akhirnya air yang reduksi yang banyak mengandung Fe tadi, itu, akhirnya terjebak di situ. Ketika mengalami hmm, pembatubaraan, dia terjebak di situ tidak bisa keluar. Nah, hmm. ketika terjebak di situ, akhirnya mineral siderit terbentuk sehingga dia terjebak di batu baranya. Gitu. Itu Tidak proses ada bahasa. terbentuknya Tidak. si Iya, siderit. Kadang kan mungkin dia bentuknya seperti lembaran, dia nyisip di batu bara, tapi kadang dia seperti bongkah, begitu kan? betul. Ya, artinya Ini kalau dia bentuknya lembaran, begitu ya tumbukannya antara kayu yang satu dengan kayu yang satu begini gitu. Dia nyisip di antara tumpukan kayu. Dia kan ada airnya yang reduksi tadi. Sehingga dia terjebak di situ tidak bisa keluar, dia membentuk pirit. Tapi kalau yang di batu bara dia bentuknya bongkahan-bongkahan, mungkin tumpukan si kayunya dulu tidak teratur sehingga ada sela-sela antara tumpukan kayu, rongganya itu terisi atau terjebak air reduksi tadi yang kayak Fe ketika dia mengalami pembatubaraan, airnya tersebut terikut, nah, terbentuk menjadi siderit tadi. Seperti itu. iya. Dan hanya beberapa SIM saja sih Pak, lapisan-lapisan hanya Ya, beda 5 lapis, ada sideritnya juga. ya. Dan ini tidak dibahas ya Pak ya, bagaimana cara penanganannya secara umum ya Pak, secara Ya. umum walaupun siderit itu sudah ditemukan di beberapa tambang, tapi Hmm. seolah-olah ini kan momok juga kan Pak, siderit Hmm. ini momok untuk tim batu bara, tapi saya beberapa kali browsing tidak ada ditemukan bagaimana cara pengolahannya, sedangkan volume batu bara yang ada sideritnya itu besar. Tidak Ya. mungkin menggunakan jigging itu Pak, Hmm. meja getar itu untuk Hmm. menurunkan si sideritnya ini. Hmm. Karena harus ini volume besar, Hmm. ribuan, per harinya itu. Hmm. Tidak ada bahasan loh Pak untuk ini, untuk siderit ini Pak, Iya, kalau cara di batu bara penanganannya. memang tidak ada bahasannya, Mas. Karena apa? Dalam tanda petik gitu ya, dalam tanda petik sebenarnya si deritnya itu kan tidak mempengaruhi kualitas batu bara. Yang mempengaruhi kualitas batu bara justru piritnya. Nanti ketika banyak piritnya, sulfurnya akan tinggi. Gitu. Ini siderit ini kan tidak bisa hancur, Pak. Mm-mm, Dia sangat keras mm-mm, secara tekstur dan tidak bisa pecah dengan crusher. mm. Bahkan crushernya bisa hancur, Pak, patah-patah. Ya, Nah, ini jadi kendala juga mm, ketika siderit ini dipaksakan hancur, dia akan mm-mm, menjadi pengotor asnya, Pak, di batu ya, bara ini. Nah, ya, tidak ada Pak, tidak ada bahasan Pak. Dari secara ini ya Pak, secara akademis ya, ya, secara referensi teori saya belum menemukan bagaimana penanganan siderit Pak. ya. Sepengetahuan saya juga jarang sekali orang membahas apa namanya siderit yang ada di batu bara. Biasanya yang dibahas itu adalah si piritnya, karena si piritnya kan menaikkan si sulfurnya ya, sulfurnya. Tapi kalau yang siderit ini sepengetahuan baca saya kok belum pernah dibahas gitu. Tapi nanti coba saya juga apa namanya saya coba cari-cari lagi di textbook gitu ya. Siapa tahu nih justru di textbook lama gitu nanti ada gitu. Nanti akan saya sampaikan, Mas. Gitu. Baik, Ya. 120.000 Pak, per bulan ya, dengan 50.000 satu SIM, Mm-mm, 275 dengan SIM 300 itu mm, semua ada siderit Pak, dan ini sangat mengganggu di proses ya, di crusher-nya, dan ketika tidak menggunakan crusher raw wool kita kirim ya si screen di mm, jetinya juga terhambat. Nah, ketika sampai dilepaskan tanpa screen, si mm, buyer protes Pak, karena mereka ya, menemukan siderit ini, mereka prosesnya juga terganggu. Bahkan ada yang menyetop loading gara-gara ditemukan batu siderit ini, dan banyak Pak. Tidak hanya ya, satu dua gitu, banyak.
Ini Ya. sangat mengganggu kami, Pak. Saya sebagai quality control jadi PR, Pak, terutama karena baru ditambang ini, Hmm. dijadikan sebuah tantangan, sebuah tanggung jawab, coba tangani, siderit ini tidak mungkin dibiarkan terus-menerus gitu. Coba Hmm. dilihat secara geologinya, terus bagaimana penanganan sampai di crusher-nya. Itu, Pak. Ya. Saya minta tolong ke Pak Denis juga untuk Ya, ya. mencari, Jadi Pak, ya. sebenarnya kalau kita lihat sideritnya karena dia komposisi eh, apa namanya kimianya dia Fe dan Co sebenarnya Mhm. eh, itu juga bisa jadi misalnya bahan baku untuk diekstrak diambil besinya Mas. Nah, kenapa kok keras? Ya besi, karena dia besi gitu ya. Karena besi, batu besi, karena orang nyebutnya batu besi kalau siderit gitu. Sebenarnya kan mineral, tapi karena sudah sangat keras gitu, itu ya kita sebut sebagai batu besi. Kalau dipukul kan seperti kita memukul besi bunyinya, tring, tring gitu kan, gitu. Tapi dia tidak ini, Pak, tidak lengket, tidak, kan saya pakai magnet, dia nggak lengket, Pak. Betul. Jadi besi itu tidak selamanya ketika kita tempelkan magnet, dia tidak nempel, Mas. Jadi ada di mineral lain ya, mineral lain namanya hematit gitu ya. Itu juga ada besinya, tetapi kalau kita tempelkan magnet, dia tidak nempel memang. Tetapi kalau kita analisis kimia, hematit itu ada Fe-nya. Nah, yang benar-benar nempel itu adalah eh, nama mineralnya magnetit, khusus magnetit. Jadi kita tempeli besi aja nempel gitu. Apalagi kita tempeli magnet gitu. Kita masukkan di pasir besi gitu ya. Besinya akan nempel di magnet gitu. Tetapi ada juga besi-besi yang kalau kita tempelkan dengan magnet dia tidak nempel. Tetapi kalau kita pukul kerasnya minta ampun karena dia bunyinya ting. Nah, indikasinya itu bahwa ada Fe-nya, ya warnanya coklat itu kalau dia lapuk seperti besi berkarat. Itu salah satu indikasi bahwa di situ ada unsur besinya. Nah, kalau itu bisa sidiritnya kemudian kita kumpulkan, terus kemudian kita ekstrak, itu bisa kita ambil besinya sebenarnya di situ. Untuk itu sampai dijadikan ini, Pak, untuk bahan jalan akhirnya, untuk Iya. penanganannya aman. Tapi saya sebagai quality untuk batu bara, dipakai magnet tidak bisa gitu, untuk menggunakan jiggling, meja getar juga sangat tidak ekonomis, Hmm, sangat sulit, Pak, untuk penanganan siderit ini. Dan untuk menemukannya itu juga karena dia memang tidak berupa lapisan, dia, random seperti itu. betul. Ya, Sangat mengganggu, ya, operasional, Pak. ya. Bahkan khusus ada orang di situ yang standby 1, 2 orang per shift, dan operatornya khusus yang betul-betul mengerti batu bara dan, siderit itu akan tahu dia, "Oh, ini batu siderit nih." Itu Hmm, operatornya. Sedangkan 2 orang coal picker juga bertugas untuk mencari di mana siderit itu. Itu hmm, sangat sangat menjadi tantangan, Pak. Dan iya, karena 2 SIM ini, 2 lapisan ini, jadi satu operasional, biaya khusus untuk itu gitu. ya, Dan tidak bisa dipisahkan secara mekanis, itu yang ya. repot, Pak. Dan tidak pernah dibahas loh, Pak. Saya Iya, jadi ibaratnya memang itu, tidak pernah dibahas sepotongan saya ya. Ya ya, karena itu kita mencari runtunannya si siderit di mana itu nggak bisa karena dia bentuknya sifatnya seperti kantong-kantong dan spot-spot saja gitu. Ya, tapi di 1, 2 SIM ini banyak, Pak, banyak hmm, dari awal sampai saya 3 bulan di sini, hmm, tidak tidak pernah hilang gitu. Ada terus, bahkan setiap galian, setiap hmm. satu eksa itu ada selalu sideritnya itu. Oh gitu, Tapi ya, tidak tidak dibahas, dan ini katanya di tempat-tempat lain, tambang-tambang lain, biasa siderit, memang seperti itu resikonya. Lah, kok hanya hmm, resiko saja gitu, tidak ya, pernah dibahas, ya, tidak pernah dicari bagaimana secara akademis lah minimal ya, gitu. Ini saya penasaran, Pak, betul untuk ini. ya. Jadi kalau di batu bara itu banyak sideritnya, itu kemungkinan dulu waktu terbentuknya si batu bara itu kondisinya sangat reduksi sehingga dia mampu kan ada apa lingkungan yang reduksi tapi reduksi biasa, ada yang sangat reduksi gitu.
Nah, sangat reduksi itu yang menyebabkan si sideritnya muncul. Karena kan di batu bara yang pernah saya jumpai itu kan siderit nggak terlalu muncul gitu. Yang muncul hanya si piritnya. Artinya dia lingkungannya reduksi, tapi dia tidak sangat reduksi. Nah, mungkin di tempatnya Bapak itu ketika batu bara terbentuk, itu juga lingkungannya sangat reduksi. Kan tidak semua batu bara kan hanya di dua SIM itu. Betul. Nah, jadi ketika pembentukan si batu bara yang di bawahnya dua SIM itu reduksi biasa, tetapi yang dua SIM ini sangat reduksi, mungkin lagi nanti di atasnya dia kembali lagi ke reduksi biasa gitu. Artinya sangat tertutup dulunya si yang dua SIM itu. Karena kalau kita berbicara terbentuknya SIM gitu kan, kita ya, karena kita nanti belajarnya sedimentologi, kita amati, oh SIM ini dengan batuannya ini, oh ini reduksi biasa. Kemudian SIM ini dengan kondisi batuannya begini, 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 ini kemungkinan dia menjadi sangat reduksi. Kemudian ditumpuki lagi. Dan itu hal biasa kalau di lingkungan pengendapan terbentuknya batu bara, dia bolak-balik itu biasa gitu kan. Cuman memang sepengetahuan saya memang siderin nggak pernah dibahas gitu. Tetapi dalam tanda petik kalau itu memang jumlahnya banyak, itu kan siderit itu bisa bisa dipakai ya pertama tadi perkerasan jalan atau nanti kalau ada orang teknik kimia itu karena metalurgi itu ranahnya orang kimia dan orang mesin gitu. Mencoba mengekstraksi gitu ya dari siderit itu bisa keluar besinya malahan, Mas. Jadi nilai tambahnya di situ malahan. Iya. Ya. Kalau pemanfaatan mungkin bisa, Pak. Nah, ini Hmm. pemisahan antara batu bara dan sideritnya itu yang tanpa coal picker, tanpa 2 orang kali 3 4 jutaan lah, 2 kali Hmm. 4 juta 8 juta ditambah dengan operator khusus ini yang dapat Hmm. fee khusus lah gitu ya 10 Hmm. jutaan per bulan ini kita bisa reduce dengan cara mekanis atau cara apa. Jadi di batubara yang per 70.000 50.000 per bulannya itu di khusus untuk 2 SIM itu menggunakan satu satu apa satu metode lah, satu metode pemisahan antara batu Hmm. bara dengan sideritnya ini. Hmm. Itu belum Pak, saya belum dapat itu. Hanya jiggling tadi meja getar itu tidak mungkin. Saya Hmm. sudah untuk pemisahannya Pak antara batu bara dengan sideritnya itu. Untuk Ya, pemanfaatan masih bisa saya ya, sudah ada pembahasan. ya. Ini belum Pak, belum ada. Dan ini memang tebal-tebal Pak untuk yang 275 ini 4 meter, 300 lebih dari 6 meter juga gitu. Hmm. Dan semua ada sideritnya. Hmm. Setiap galian, setiap bucket ini pasti ada siderit walaupun besar dan kecilnya itu. Ya, ya. PR Pak. Siap. Ya, Maaf. Jadi saya jadi enggak curhat apa-apa, ini. enggak apa-apa. Kita kan juga sharing ilmu. Saya juga Baik. tambah, oh berarti saya juga mungkin nanti akan cari coba apakah di textbook lama gitu kan di textbook yang tentang batu bara itu kan ada yang lama-lama kayak yang menerbitkan dulu penulisnya Muller itu atau yang siapa gitu. Mungkin di situ ada menyebutkan. Kalau yang baru-baru kan malah tidak gitu ya. Saya punya Cool Geology punyanya Larry Thomas itu kok saya tidak membaca adanya siderit, justru malah pirit gitu. Tapi mungkin nanti saya coba cari gitu ya, siapa tahu ada siderit. Nah, mungkin pemisahan agak susah karena si sideritnya lengket di batu bara karena dari proses pengendapan tadi, Mas. Bersamaan Betul, gitu. betul. Ya, kecuali kalau sideritnya misalnya dari intrusi batuan beku enak gitu kan karena dia datangnya belakangan, dia tidak lengket ke batu bara, mudah dipisahkan gitu. Tapi karena dia bersamaan terbentuknya siderit dengan batu bara itu bersamaan ketika pengendapan si apa proses pembentukan batu bara, kadang susah lengket dia di batu baranya gitu. Betul. Iya. Untuk 300 saya bisa baca ininya Pak, trennya itu di RUP lah, sekitaran RUP lah. Dia tidak random. Tapi Hmm. 275 dia random Pak. Naik Hmm. antar dari RUP sampai pelur itu ada semua gitu. Hmm. Tim geologi juga tidak bisa dari hasil pemborannya mereka tidak bisa membuat apa semacam apa Pak?
semacam Sintesis atau sintesa ya atau analisis. analisis tentang siderit ini Pak. Tim geologis padahal ini Hmm. saya belajar gitu. Hmm. Ada tim geologisnya Pak, ada orang geologisnya, tapi mereka tidak pernah membahas analisis tentang siderit ini. Ya itu bisa di pemborannya juga terus gitu, tidak pernah dikhususkan tuh Pak, sideritnya itu tidak ada tuh. Secara apa litotip ya Pak? Litostratigrafi dari Ya, kolom betul. pemborannya. Gitu. Nah itu tidak ditemukan siderit ini, tidak mereka masukkan lah intinya. Padahal ketika membor ketemu. Pasti harusnya Pak, pasti Pak, karena Nah, itu harusnya ketika jadi well site geologis, apapun yang ada di situ kan harus kita deskripsi. Entah itu misalnya ketemu sideritnya di roof atau di floor atau di sisipannya batu bara, kan tetap di deskripsi logbornya itu tetap harus dimunculkan. Kalau sebagai atau mungkin ini Pak, masalah radius itu mungkin. Pas kebetulan dia pemborannya atau hanya ingin kelihatan bagus, jadi tidak dimasukkan sideritnya. Saya tidak paham juga tentang ini. Ya kalau seperti itu, ya kalau tidak dimasukkan untuk bagus-bagusin data kan ya salah toh Mas, kalau sebagai seorang geologis gitu. Harusnya apa yang ada di situ ya tetap harus kita tampilkan, sehingga nanti ketika produksi kita kan bisa warning ke main plan-nya atau ke quality control. Hati-hati nih di dekat titik-titik bor ini, nanti di kedalaman sekian di roof-nya ketemu siderit, mungkin di batu baranya ketemu sisipan siderit. Tetap sebenarnya kalau ketika memboran ketemu dengan siderit itu pasti dimasukkan. Atau mungkin ketika pemboran titik-titik pemborannya begini Mas. Jadi sideritnya ada di tengah, tapi ngebornya di samping-sampingnya itu. Jadi nggak pas di sideritnya. Sehingga ketika di deskripsi dia tidak muncul sideritnya. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Aman Pak, aman. Baik Pak. Siap Pak. Mohon maaf Mas, saya merepotkan Pak. Enggak Bukan apa-apa. batuan ternyata. Ini Ya, mineral bahkan. Oke, siap. karena kan Baik Pak. begini Mas, ketika kita membor itu kan ada spacing bornya ya, jaraknya antara bor satu dengan satu, misalnya jaraknya 50 meter gitu. Nah, sudah berpatokan titik bor di sini dan titik bor sini, jaraknya 50 meter. Gitu. Ketika dibor ini ternyata di antara 50-50 ini, ternyata ada siderit yang nemplok di sini gitu. Nggak kena di tidak ada di kolom pemborannya. Mungkin begitu ya, mungkin begitu. Tapi kalau ketika ketemu sebenarnya kalau kita sebagai well site geologist, apapun di situ di kedalaman berapa, tetap di log bornya akan kita munculkan. Syukur-syukur ketika ngebor itu dibantu ditambah dengan logging. Nanti akan berbeda itu gambaran loggingnya. Siap. Baik Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih. Mohon maaf merepotkan Pak. Enggak apa-apa. Justru kita diskusi. Nah, saya tambah ilmu, ada siderit lagi gitu kan. Kalau pirit itu kan banyak yang kita sudah di batu bara banyak yang kita bahas gitu. Yang di textbook atau di publikasi juga banyak ini. Ya sideritnya yang masih belum gitu. Begitu Siap. Mas Riyad. Baik, makasih Pak. Ya justru seperti ini kita diskusi malah enggak apa-apa gitu. Baik. Yeah. Makasih Pak. Sama-sama. Cukup? Cukup Pak. Cukup, ya, Pak. Baik. Kalau cukup kita sudahi. Sepertinya tadi Mas Adi mau masuk, tapi kayaknya sudah selesai. Nanti saya kabari Mas Adi. Baik, terima kasih Mas Ruyat atas diskusinya, dan juga terima kasih sudah dari awal sampai akhir ini cukup kita diskusinya cukup intensif gitu ya. Saya lebih senang begini. Terima kasih Mas Riyad, selamat sore dan selamat beristirahat. Terima kasih Mas Riyad. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore.